Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya, Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan berbagi informasi masih seputar dunia pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu di pengumuman websitenya, keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum melanjutkan, silakan Bapak dan Ibu yang belum ngeklik like dan subscribe, dan tentunya klik loncengnya bisa diklik ya, agar terus mendapatkan informasi terbaru dari channel saya, sehingga Bapak dan Ibu bisa terus mendapatkan wawasan, khususnya dunia pendidikan. Kita lihat keputusan bersama 4 Menteri. Untuk surat keputusannya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang buku saku ya. Jadi di dalam berita ini ada buku saku yang bisa kita unduh terkait dengan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagaimana buku sakunya Bapak dan Ibu? Di sini kita bisa lihat ada judulnya ya, buku saku panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Di sini juga ada logo ya, Tutwori Handayani, Merdeka Belajar tentunya ya. Kemudian di halaman sampul daftar isinya Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa lihat daftar isinya. Yang pertama adalah apa saja kebijakan yang baru dalam keputusan bersama 4 Menteri ya, Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM 1 dan 2. Kemudian bagaimana juga untuk pembelajaran di PPKM level 3. Kemudian PPKM level 4 juga seperti apa. Selanjutnya, apa saja syarat bagi pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang berada di wilayah khusus berdasarkan kondisi geografis agar dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas secara penuh. Kemudian, kapan pembelajaran tatap muka terbatas wajib dilaksanakan. Selanjutnya, apa saja syarat bagi warga satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian, apakah orang tua atau wali peserta didik tetap dapat memilih antara pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas selama pandemi COVID-19 terdapat pelanggaran protokol kesehatan? Kemudian, apakah ada sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksin COVID-19 tapi menolak divaksinasi COVID-19. Kemudian, bagaimana jika ada temuan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan? Kemudian, bagaimana pantauan dan evaluasi PTM terbatas? Lalu, apa saja yang perlu dipenuhi dalam daftar periksa? Selanjutnya, bagaimana jika ditemukan kasus positif COVID-19 di satuan pendidikan? Lalu bagaimana jika terdapat klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan? Kemudian yang terakhir, bagaimana jika terdapat kasus konfirmasi di sekolah keagamaan? Bapak dan Ibu, di sini sudah dijelaskan secara detail ya, dari pertanyaan tadi itu kemudian dijawab dalam buku saku ini ya, question dan answer ya. Ini adalah jawaban yang tadi soal pertama. Kemudian ini adalah soal kedua dan jawabannya. Ini adalah soal ketiga dan jawabannya. Artinya soal itu adalah pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Pertanyaan terkait dengan seputar PTM terbatas. Ini adalah pertanyaan kelima. Ini adalah jawabannya. Pertanyaan keenam. Coba ini saya baca ya. Salah satunya dari pertanyaan nomor 6. Kapan pembelajaran tatap muka terbatas wajib dilaksanakan? Di sini dijawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022.
Ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan nomor 6. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selama ini, bahwa di semester genap nanti satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya bisa melakukan tatap muka terbatas untuk pembelajarannya. Kemudian di sini juga ada syarat-syaratnya, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, ini 13, dan selanjutnya. Bapak dan Ibu, ini nanti akan saya cantumkan ya link deskripsinya agar Bapak dan Ibu bisa mencermati ya satu persatu pertanyaan dan jawaban, sehingga Bapak dan Ibu ketika menyiapkan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SKB 4 Menteri ini melalui buku saku yang sudah ada. Demikian Bapak dan Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang telah menonton, dan jangan lupa klik like dan subscribe ya, dan klik loncengnya agar terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Terima kasih, salam merdeka belajar, sehat selalu Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.